Makanya doanya Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Muslim, dan saya sudah pernah menyampaikan doa ini. Ada satu doa yang harusnya setiap orang tua tidak boleh skip. Ada satu doa yang harusnya orang tua itu tidak boleh terlewatkan. Mendoakan ini kepada putra-putri terkasihnya. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan putranya, sebagaimana Nabi pernah mendoakan seorang sahabat yang masih muda, yang pernah melakukan zina. Lalu Nabi mendoakan dengan doa ini, dan doa ini efektif menjadikan pemuda itu betul-betul akhirnya berhenti dari perzinahan. Apa doanya Nabi kepada pemuda yang pernah melakukan zina? Lalu Nabi berharap semoga doa ini bisa menghentikan laju zinanya di masa depan. Maka Nabi itu mengusap dada dari pemuda tersebut. Lalu beliau ketika mengusap dadanya, lalu Nabi mengucapkan 3 permintaan. Apa 3 permintaan yang diucapkan Nabi kepada Allah untuk pemuda tersebut? Allahumma ikfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Maka Nabi itu mengucapkan untayan doa, dan ini harusnya doa yang tidak boleh lepas dari aku, bapak dan ibu, anak-anak kita. Nabi itu sembari mengusap dada anak putra-putrinya, maka Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosanya, karena pemuda ini dulunya hobinya berzina. Karena zina itu kalau tidak sampai diampuni oleh Allah, akibatnya bisa panjang. Konsekuensinya bisa jauh. Anaknya nanti dizinai orang, berbagai macam kesusahan dan kesulitan akan didapatkan. Bahkan kalau ibu dan bapak membaca di dalam dalil, tidak ada satu kejadian gempa, selalu yang disebutkan penyebabnya adalah tersebarnya zina. Kalau bumi saja berguncang karena perbuatan zina, bagaimana kehidupan akhirat seseorang? Maka Nabi mendoakan pertama kali, ya Allah ampuni dosanya, Allahumma fir dambahu. Selesai? Enggak. Yang kedua, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya supaya hatinya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kalau orang itu sudah dikuasai hawa nafsu, matanya rusak, sahabatnya pun rusak. Dan selalu dimulai dari mata, Bu, kalau hatinya sudah rusak. Makanya maaf, efek dari porno itu lebih parah daripada efek yang ditimbulkan dari narkoba, kata Ibu Eli Risman. Kalau orang terkena narkoba, dampak kerusakannya tidak sebagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan dari pornografi. Makanya kalau seorang anak sudah melihat tayangan-tayangan yang tidak boleh dilihat, maka yang rusak itu di sini. Ini otak, fungsinya untuk membedakan manusia dengan binatang. Sehingga dampaknya impulsif. Dia tidak bisa menahan kalau ini sudah rusak. Makanya Nabi tepat ketika beliau mengatakan kepada pemuda itu, wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Karena hati yang memberikan kendali dan memberikan instruksi kepada mata, ini dilihat atau ini tidak dilihat. Makanya hati-hati terhadap pandangan mata. Makanya kenapa mata itu selalu disebut ketika Allah menyebutkan tentang perzinahan? Karena zina itu selalu dimulai dari kata, karena zina itu selalu dimulai dari sebuah komponen bernama mata. Makanya ada sebuah tulisan kan, berapa banyak mata yang memandang wajah setenang rembulan, tapi menimbulkan dampak begitu besar dalam kehidupan. Itu mata. Maka Nabi mendoakan wa tahhir qalbahu, yaitu sucikan hatinya. Lalu Nabi menyebutkan yang ketiga, wa hassin farjahu, yaitu jagalah kemaluannya. Itu yang ketiga. Dan tidaklah Nabi sampai mengucapkan doa ini kepada seorang pemuda supaya ini menjadi proteksi terbaik, bahwasanya orang yang kita cintai, tidak ada proteksi yang paling kita inginkan supaya mereka terjaga dari perzinahan.